Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kuota usia, masih memberikan kepada kita waktu untuk bertemu kembali di mata kuliah perbandingan dakwah ini. Yang mana mata kuliah perbandingan dakwah sekarang akan membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu tentang golongan fundamentalis atau Islam fundamentalis dan Islam moderat. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang visi dan misi gerakan kelompok Muslim fundamentalisme. Sebelum kita membahas tentang visi misinya, akan saya jelaskan dulu secara singkat tentang kelompok Muslim fundamentalisme. Fundamentalisme sendiri berasal dari kata fundamen yang berarti dasar. Sedangkan secara terminologi, aliran fundamentalisme itu merupakan aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks agama secara rigid atau kaku dan literalis atau tekstual. Menurut Mahmud Amin Al-Alim, pemikiran fundamentalisme telah kehilangan relevansinya karena zaman selalu berubah dan problematika semakin kompleks. Perlu dilakukannya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan mengedepankan ijtihad, membongkar teks-teks kaku, dan mengutamakan kemaslahatan. Pada awalnya, fundamentalisme digunakan untuk penganut Katolik yang menolak modernitas dan mempertahankan ajaran ortodoksi keagamaannya. Namun, saat ini istilah itu juga digunakan untuk penganut agama-agama lainnya yang memiliki kemiripan, sehingga ada juga fundamentalisme Islam, fundamentalisme Hindu, dan juga fundamentalisme Buddha. Mereka yang disebut kaum fundamentalisme sering disebut juga sebagai kaum yang tidak rasional, tidak moderat, dan cenderung melakukan tindakan kekerasan jika perlu. Visi dan misi utama kelompok Muslim fundamentalisme sendiri adalah untuk menerapkan ajaran Islam agar ajaran agama tetap terjaga kemurniannya. Tak jarang kelompok ini menggunakan kekerasan atas nama agama yang berdasar pada nas Al-Quran yang dipahami secara tekstual. Muslim fundamentalisme dalam pandangan Hasan Hanafi merupakan gerakan yang memiliki visi dan misi pembentukan manusia seutuhnya agar mampu berperan, menggalang persatuan, dan menjaga identitas umat, membela kelompok-kelompok lemah yang terpinggirkan. Ia tidak hanya berkutat pada seruan mendirikan negara Islam atau penerapan syariat Islam, melainkan terlahir sebagai gerakan pembebasan negeri-negeri Muslim dari imperialis. Mungkin sekian tentang visi dan misi kelompok Muslim fundamentalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fani Oktaviani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Islam moderat. Sebelum menjelaskan visi dan misinya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu Islam moderat. Kata moderat sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Dan sikap moderat itu merupakan perbuatan yang baik dalam artian menerima perbedaan dengan bersikap baik kepada sesama dengan tidak melakukan kekerasan. Dan Islam itu adalah Islam moderat. Jadi Islam adalah Islam moderat itu sendiri. Ajaran ini, Islam moderat ini memang selaras dengan kandungan utama Islam, yaitu membawa rahmatan lil alamin, atau dengan kata lain membawa rahmat bagi seluruh alam dan membawa kesejukan, kedamaian untuk hidup bersama di dunia dengan berbagai perbedaan. Dalam hal ini, menghargai pendapat serta menghormati adanya orang lain adalah sisi penting yang dibangun oleh Islam moderat.
dan visi Islam moderat. Dalam buku yang ditulis Daniel Hilmi dalam bukunya Islam Moderat Konsepsi, Interpretasi dan Aksi, disebutkan yaitu misinya berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, mengedepankan perdamaian serta anti kekerasan dalam berdakwah. Jadi Islam moderat mempunyai misi yaitu bersikap baik, berdamai tanpa kekerasan dalam berdakwahnya. Dan misi Islam moderat yaitu yang ditulis Said Akil Siroj dalam bukunya Tasawuf sebagai Kritik Sosial, menyebutkan ada 4 misi Islam moderat, yaitu pertama at-tasawwuf atau sikap tengah-tengah. Dan moderat itu sendiri memang artinya tengah-tengah, sedang-sedang, yaitu tidak ekstrim, dengan arti lain saling menerima perbedaan. Hal ini dilandasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik persoalan adalah berada di tengah-tengah, yaitu sikap moderat itu. Yang kedua yaitu at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal, dan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu al-i'tidal, yaitu tegak lurus atau adil. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatun wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasil Baqarah, yaitu artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, yaitu adil moderat, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan yang keempat yaitu al-tasammuh atau sikap toleransi, yaitu saling menghargai, tidak saling mengejek, tidak saling menghina, dan tidak saling membuli perbedaan yang ada. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Rahmawati. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai metode pergerakan dakwah kelompok Muslim fundamentalis. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya kelompok Muslim fundamentalis memiliki ciri dan karakteristiknya tersendiri dalam melakukan pergerakan dakwah. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Jabbar, metode atau pola dakwah kelompok fundamentalis merupakan suatu fenomena penentangan akan kondisi irasional yang terjadi di masyarakat dan memiliki watak politik ideologi. Dalam dunia Arab juga, pergerakan fundamentalis selalu berusaha mengembalikan kecenderungan sosial di masa lalu dalam bentuknya yang baru, di mana pergerakan politik lebih dominan daripada pergerakan ilmiah. Selanjutnya, di Indonesia ada beberapa kelompok yang memiliki paham fundamentalis. Di antaranya ada Ikhwanul Muslimin, ada juga Salafi atau Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Habib. Kelompok-kelompok tersebut memiliki beberapa kesamaan karakteristik sebagai penganut paham fundamentalis. Di antaranya nih, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci dan menolak pemahaman kontekstual atas teks agama, karena pemahaman seperti itu dianggap mereduksi kesucian agama. Jadi dalam mengambil suatu pemahaman atau suatu hukum, mereka hanya memahaminya dari bentuk teksnya saja dan sangat menolak pemahaman pengambilan paham dari konteks ayat atau hadis tersebut. Lalu yang kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan bentuk kesalahan berpikir terhadap teks suci, di mana pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis disebut sebagai bentuk relativisme. Dan yang ketiga, mereka juga memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Lalu yang terakhir, setiap gerakan fundamentalis hampir selalu dapat dihubungkan dengan
fanatisme, eksklusivisme, intoleran, radikalisme, dan militarisme. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan agama. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Metode dakwah Islam moderat. Salah satu konkret dari situasi ini adalah perdebatan Islam moderat. Islam moderat dimaksud sebagai konsep yang melawan aksi teror yang mengatasnamakan agama yang tidak memiliki batas-batas Islam, kemanusiaan sosial, moral, kesadaran dimanapun itu berada. Perkembangan terakhir di Barat saat bahaya yang mengerikan bagian Barat dan kemanusiaan agama Islam moderat terus-menerus diperdebatkan sebelum Perang Dunia Kedua. Terlihat ancaman yang ada di Barat, seperti isu Yahudi kini saat mereka masuk ke era kegelapan setelah neo-Nazis dan neo-Fasi muncul isu moderat mulai diperdebatkan. Beberapa negara di Barat melihat Islam moderat yang mereka pahami untuk memahami orang-orang yang kejam, tapi sebenarnya mereka sendiri membutuhkan pemahaman yang moderat. Dengan cara pandang keseluruhan atau kafah, sebagian besar negara barat tidak mendukung pembangunan demokratis di Timur Tengah kecuali Israel. Jika melihat seperti ini, berarti pertempuran yang terjadi di Balkan dan di Timur Tengah selama berabad-abad lamanya pengalaman di Turki yang dapat menciptakan suasana yang damai dengan Pak Sotom. Itu merupakan kontribusi yang sangat penting. Nama saya Vela Juwita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nama-nama organisasi Islam yang fundamentalis. Yang pertama yaitu Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh berdiri di Pakistan dan berkembang pada masa pecahnya Perang Uni Soviet kontra Afghanistan. Pendirinya adalah Muhammad bin Ilyas, kelahiran Kandahar, India pada tahun 1887 sampai 1948. Perkumpulan Jamaah Tabligh ini masih beradik kakak dengan paham ajaran Sufisme atau Sufi. Organisasi yang kedua yaitu Ikhwanul Muslim. Organisasi Islam ini yang dibawa dan didirikan oleh Hasan al-Banna. Tujuannya untuk membangkitkan kembali semangat umat Islam yang telah lemah. Organisasi ini mempunyai tujuan atau misi yaitu yang pertama untuk mengusir penjajah Inggris di Mesir. Yang kedua, menjatuhkan kekuasaan pemerintahan Mesir yang pro-sosialis, komunis, dan barat. Yang ketiga, membantu kemerdekaan rakyat Palestina untuk bebas dari Israel. Keempat, mendirikan partai politik untuk memegang tumpuk kekuasaan di Mesir. Dan yang kelima, melarang sesama pendidik barat untuk berkembang di Mesir. Organisasi yang ketiga yaitu Hizbut Tahrir. Organisasi ini didirikan sebagai organisasi Islam yang bertujuan untuk mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat ke hukum Islam. Tujuannya yaitu untuk membangun kembali dan pemerintahan khilafah Islamiyah di dunia sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali. Pendirinya yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Yang keempat yaitu Salafi Ahlus Sunnah. Prioritas mereka adalah kembali kepada ajaran tauhid yang murni tanpa adanya penyimpangan dan penyesatan dalam agama Islam. Syiah menjadi negara Islam yang mayoritas penduduknya banyak Yahudi, terus menentang kekuatan Barat yang terus mengintimidasi perjuangan umat Islam. Syiah terus menjadi bulanan-bulanan Sunni, begitupun sebaliknya. Pengadu dombaan dua sekitaran Sunni dan Syiah menjadi faktor penentu bahwa kekuatan umat Islam ini masih belum mampu untuk menggalang persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Indah Perawati akan menjelaskan tentang nama-nama organisasi yang dikelompokkan dalam kelompok Muslim moderat. Sejumlah pengkaji Islam di Indonesia masih tetap pada pendirian bahwa Islam di negeri ini terdiri dari versi keberagaman moderat.
Posisi moderat ini diwakili misalnya oleh dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini juga dikelompokkan ke dalam versi moderatisme Islam karena ketidaksetujuannya dengan sikap dan pandangan keagamaan kalangan garis keras yang menggunakan cara-cara kekerasan atau mentransformasi ruang publik secara revolusioner radikal. Kedua organisasi ini juga sejak awal tidak setuju dengan negara Islam Islatan yang diusung oleh kalangan muslim garis keras. Bagi keduanya, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Pancasila sebagai asas ideologisnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai basis konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya, dianggap sudah cukup mengakomodasi elemen-elemen substansif ajaran Islam moderat yang bervisi rahmatan lil alamin dalam konteks nilai-nilai modernitas. NU dan Muhammadiyah tidak menunjukkan sikap perlawanan terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Demokrasi adalah nilai universal yang tidak hanya dijumpai di negara-negara demokrasi maju seperti Eropa Barat dan AS, tetapi juga bisa digali dengan ajaran Islam. Karena pada dasarnya Islam sejalan dengan demokrasi. Demikian pula dengan HAM. Kedua organisasi ini secara umum menegaskan bahwa Islam sangat mengapresiasi HAM sebagai elemen penting dalam kehidupan umat manusia. Karena HAM pula Islam terbukti mampu meninggalkan tradisi perbudakan pada masa lalu. Selain penerimaan terhadap nilai-nilai modernitas, Islam di Indonesia, terutama kedua organisasi keagamaan ini, juga dikenal dengan tradisi toleransi atas perbedaan paham keagamaan. Jika ditelusuri secara genealogis, Islam Indonesia sebenarnya memiliki tradisi toleransi beragama yang kental, bahkan sejak sebelum Islam datang dan menjadi agama mayoritas di negeri ini. Islam Indonesia sejatinya memiliki mata rantai yang tidak terputus dengan tradisi toleransi yang ada pada masa Hindu-Buddha, di mana persandingan antara elemen Hindu dan Buddha dalam satu lokus merupakan keniscayaan sejarah, seperti kuil atau candi Hindu-Buddha yang berdiri berdampingan. Di sini saya akan memaparkan tentang stigma dari masyarakat terhadap para kaum Islam fundamentalis, di mana bahwasanya kita telah mengetahui apa sih definisi dari fundamentalis itu, dan tentunya apa sih motivasi dari munculnya gerakan ini, sehingga aksi mereka di lapangan tentunya menimbulkan reaksi juga dari masyarakat, entah itu stigma yang negatif atau stigma yang positif. Pro dan kontra dari masyarakat tentunya akan bermunculan seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan apa sih yang mereka lakukan di lapangan. Yang saya dapatkan tentunya masyarakat yang kontra akan gerakan ini, mereka memberikan penilaian bahwasanya pembawaan yang dibawa oleh kaum fundamentalis terbilang anarkis dan ekstremis, apalagi dengan stigma yang diberikan bahwasanya gerakan-gerakan jihadis atau gerakan-gerakan yang anarkis ini dibawa dari konteks jihadnya yang terlalu kasar, seperti berperang, bom bunuh diri, ataupun pemusnahan massal kepada pihak-pihak yang tidak setuju akan ideologi dan konsepsi berpikirnya. Sedangkan kaum yang pro akan Islam fundamentalis ini, mereka berkomentar bahwasanya hal ini tentu saja diperlukan karena butuhnya pemurnian agama, butuhnya kita kembali lagi kepada dasar agama yang sebenarnya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau tauhidullah, yang mana konsep segala sosial, ekonomi, politik, ibadah tentunya, berhubungan kita dengan manusia yang lain, dan tentunya berhubungan kita sebagai hamba dengan Tuhannya harus kembali lagi kepada dasar Al-Quran dan Sunnah, atau kembali lagi kepada pengajaran yang murni melalui konsepsi sejarah yang dilihat seperti apa pergerakannya atau seperti apa tahapan-tahapannya. Hal ini dibilang sangat plural ya, atau sangat pragmatis gitu, dikarenakan keterbatasan kami juga sebagai penganalisis
dan tentunya kurangnya keterukuran gitu. Apa sih yang membuat ini bisa dibilang fundamentalis dan ini bisa dibilang moderat, seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya utarakan bahwasanya stigma dari masyarakat tentunya ada pro dan kontranya. Pronya bahwasanya butuhnya kita sebagai umat yang beragama itu kembali lagi kepada ajaran yang murni, sedangkan kontranya adalah pembawaan dari para kaum fundamentalis ini yang terbilang anarkis dan ekstremis. Sekian dari saya, silahkan kita lanjut ke pemaparan berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum itu sendiri bahwa ada dua pandangan masyarakat terhadap kelompok Islam moderat ini. Pertama, ada masyarakat yang mendukung, ada pula masyarakat yang menolak. Ataupun diistilahkannya ada masyarakat yang pro ataupun masyarakat yang kontra. Nah, beberapanya antara pro dan kontra sudah saya rangkum. Dan yang pro itu adalah masyarakat yang memandang bahwa aliran ini adalah aliran yang penuh dengan toleransi yang sangat tinggi, kemudian aliran yang penuh dengan cinta damai, aliran yang jauh dari keekstriman, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, kemudian aliran yang berimbang antara dalil akli dan juga nakli, dan sebagainya. Nah, ini adalah pandangan masyarakat pertama yang pro terhadap kelompok ini. Yang kedua, kemudian bahwa aliran ini adalah aliran yang selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena dalam aliran ini lebih mengedepankan Islam rahmatan lil alamin. Jadi yang bisa mendapatkan keselamatan ataupun rahmat itu bukan hanya kelompok muslim saja, tapi kelompok umat lain pun bisa merasakan dari rahmatan lil alamin ini. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat yang bukan hanya mayoritas Islam. Ada kelompok-kelompok minoritas yang patut diperhatikan pula. Kemudian yang ketiga, ada masyarakat yang pro memandang bahwa aliran ini adalah aliran yang cukup memandang bahwa tegas terhadap urusan akhirat, tapi tidak terlalu tegas dengan urusan dunia. Maksudnya dalam urusan dunia ini, para kelompok aliran moderat ini cenderung kepada tidak memperketat. Jadi lebih mengedepankan cinta damai, toleransi. Tapi menurut pandangan masyarakat bahwa kelompok ini lebih tegas terhadap aturan-aturan akhirat ataupun kehidupan yang bersangkut paut dengan akhirat. Nah, itu rangkuman dari beberapa masyarakat yang pro terhadap aliran kelompok Islam moderat ini. Kemudian beberapanya dari orang-orang ataupun masyarakat yang kontra terhadap golongan ini. Pertama, menganggap bahwa golongan ini adalah golongan yang cenderung memecah belah umat Islam. Kenapa? Sebab aliran ini katanya bertentangan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, sehingga bisa menimbulkan perpecahan di internal umat Islam. Kedua, ada yang memandang bahwa aliran ini adalah aliran bid'ah sebab tidak dicontohkan oleh Rasul. Kemudian yang ketiga, bahwa aliran ini adalah aliran yang cenderung liberal. Menurut mereka, sebab aliran ini dirasa banyak ditunggangi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ataupun orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam. Itu orang-orang liberal sendiri ataupun orang-orang yang benci terhadap umat Islam itu sendiri. Nah, itu mungkin rangkuman dari beberapa pandangan masyarakat ataupun persepsi masyarakat terhadap golongan ini. Secara umum, bahwa ada masyarakat yang pro ataupun masyarakat yang kontra. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan kita telah menyaksikan beberapa penjelasan dari kawan-kawan kita tentang apakah itu Islam fundamentalis dan Islam moderat. Yang jadi titik poin bagi kita adalah perbedaan pada hakikatnya tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas dari hikmah yang ada di dalamnya. Entah itu kita sebagai generasi muda yang tahu bagaimana bisa menyikapi dunia luar, dunia modern, akan tetapi tidak lepas
dari esensi kita sebagai orang yang beragama. Aku lihada astagfirullahaladzim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.